Aslah, air minumnya umat Indonesia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Zuyyina lin-nas." Apa zuyyina lin-nas? Dihiasi bagi manusia, dibuat indah. Hubbus syahawat, mencintai segala sesuatu yang disukai oleh jiwanya. Pertama adalah wanita. Minan nisa, yaitu wanita. Manusia itu suka terhadap wanita. Ya. Oleh karenanya dalam syariat ini sebelumnya ana mohon maaf dulu ya Bu ya, atau kepada para akhwat sekalian, ana akan bahas lebih detail bagaimana fitnah wanita itu ternyata bahaya. Berbahaya. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Wattaqu ad-dunya wattaqun nisa, fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa." Kata Nabi SAW, ya, dan berhati-hatilah kalian terhadap dunia dan terhadap wanita, karena sungguhnya awal fitnahnya Bani Israel terjadi pada wanita. Bagaimana caranya agar supaya wanita itu tidak menjadi fitnah? Agar supaya wanita itu tidak menjadi musibah bagi hamba Allah yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka untuk berdiam diri di rumah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan diamlah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian bertabarruj ketika keluar rumah sebagaimana tabarrujnya orang jahiliyah terdahulu. Jadi wanita itu Allah ciptakan kodratnya, fitrahnya adalah di rumah. Bukan keluyuran ke gunung, ada ya sampai pendaki wanita begini. Ya, turun ke jalan, wanita lagi. Bahkan ada pertanyaan-pertanyaan, ummahat bertanya, padahal sudah ngaji, "Ustadz, bolehkah seorang wanita berjihad demonstrasi di jalan?" Loh, kata siapa demonstrasi itu jihad? Sejak kapan? Jihad itu fi sabilillah, bukan fi sabili aspal. Di jalan Allah, bukan di jalan aspal, bukan. Perhatiin itu. Dan wanita itu tugasnya waqarna fi buyutikunna. Memang berdiam diri di rumah, itu sudah kodratnya. Maka kalau ada dorongan wanita untuk keluar rumah dan bertabarrut ketika keluar rumah, maka itu dorongan dari syaitan. Ya, maka hakikat wanita itu merupakan fitnah. Idza kharajatil mar'ah istashrafaha syaitan. Kalau wanita sudah keluar rumah, sudah mau pakai make up enggak pakai make up, mau cantik dia enggak cantik, mau dia pakaian bagus atau enggak bagus, sudah. Yang jadi apa itu? Make up artisnya dia adalah syaitan, yang menghiasi dia adalah syaitan. Maka wanita itu tempatnya di rumah, ya Bu ya. Lalu bagaimana apabila wanita ingin ke masjid, menghadiri pengajian? Ya, para ulama mengatakan tidak mengapa dan diperbolehkan wanita hadir ke masjid sesekali salat jamaah. Yang penting wanita tidak dirutinkan untuk salat jamaah di masjid. Wanita kerjaannya istrinya jamaah di masjid, suaminya enggak, jamaah di rumah. Kebalik ini. Ya, laki-laki yang malas ke masjid, istrinya yang rajin ke masjid sampai Jumatan segala. Nah, ini kebalik ini. Wanita monggo, kalau mau ke masjid monggo. Kata Nabi SAW, "La tamna'u ima Allah masajid Allah wal yakhrujna tafilat." Kata Nabi SAW, janganlah kalian melarang hamba-hamba Allah yang wanita, yaitu para wanita, untuk pergi ke masjid Allah. Dan hendaknya apabila wanita pergi ke masjid Allah, hendaknya dalam kondisi tidak bertabarruj. Biasa saja. Tidak boleh menggunakan wangi-wangian atau pakaian-pakaian yang menarik pandangan. Kemudian yang kedua, amarahunna bil hijab. Allah perintahkan wanita untuk berhijab. Ini agar supaya tidak jadi musibah dan bala. Hijab itu fungsinya adalah menolak pandangan, bukan menarik pandangan.
Pahami ya para ummahat, para akhwat. Karena sekarang itu banyak sekali apa itu jilbab atau setelan baju wanita. Ya. Ana pernah dengar itu apa ya? Apa itu yang cadar-cadar itu? Cadar, insya Allah ibu-ibu tahu lah itu. Macam-macam namanya. Ada yang cadar butterfly. Ana bingung apa ini lagi. Nanti keluar lagi model cadar lain lagi begini. Tugas wanita itu berhijab agar supaya menolak pandangan laki-laki ajnabi, bukan semakin cantik dengan jilbabnya. Paham ya? Bahkan ini salah persepsi ini dalam pemakaian hijab dan jilbab. Ketika seorang wanita berhijab, dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahami itu dulu. Dan fungsi dari hijab adalah menghalangi pandangan, bukan menarik. Makanya tidak boleh seorang wanita sekalipun ia berhijab, dia selfie. Dia keluyuran keluar rumah terus. Ya. Bahkan itu sampai ada gengnya. Allah musta'an. Ya, bahkan itu dipampang di medsos, siapa yang mau bergabung dengan grup nikobis, wanita pemakai nikob. Allah musta'an. Jadi enggak perlu begitu loh. Fahami dan luruskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika anna ayyu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan para wanita kaum muslimin agar supaya mereka menurunkan jilbab-jilbab mereka. Artinya menurunkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Ya, agar supaya mereka itu tidak diganggu. Agar supaya mereka mudah dikenali bahwasan itulah wanita muslimah, dan itu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian wanita juga diharamkan untuk khalwat dengan al-ajanib, yaitu berdua-duaan dengan laki-laki ajnabiyah. Kemudian diharamkan baginya untuk ikhtilat, yaitu bercampur baur dengan laki-laki. Maka ini tidak boleh dalam Islam. Begitu pula laki-laki tidak boleh menjadi fitnah bagi wanita.